Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kamisarul Anzila, NIM A4 2018-0172. Elvia Reviani, NIM A420 180 173. Perkenalkan, saya Vena Mulyana, NIM A4 2018-0175. Saya Ajeng Seprina Kusuma Dewi, NIM A4 2018-0176. Superbug adalah jenis bakteri, virus, dan jamur yang memiliki resistensi atau ketahanan terhadap sebagian besar antibiotik dan obat lain yang digunakan untuk mengobatinya. Sehingga tingkat infeksi dan resiko penyebarannya pun akan semakin meningkat. Istilah superbug diciptakan oleh media, sedangkan para ahli medis cenderung menyebutnya dengan bakteri resisten multidrug. Beberapa contoh superbug yaitu MRSA, VRE, CRE, mikroba penghasil ISBL, multidrug resistant Pseudomonas, dan multidrug resistant Acinetobacter. Lalu, apa yang menyebabkan bakteri kebal atau resisten terhadap antibiotik? Selama resistensi antibiotik, bakteri mengalami mutasi gen sebagai bentuk pertahanan diri melawan antibiotik, sehingga bakteri dapat menemukan mekanisme kerja obat dan mulai melawannya. Penyebab adanya resistensi antibiotik superbug antara lain: 1. Penggunaan atau penyalahgunaan antibiotik dalam bidang kedokteran manusia maupun hewan, serta industri farmasi. 2. Antibiotik yang tidak diberikan sesuai resep dokter dan kurangnya peraturan. 3. Selain pada manusia, antibiotik pun digunakan untuk suplemen pertumbuhan dan menghasilkan produk yang besar dan berkualitas pada hewan ternak. 4. Antibiotik yang digunakan di pertanian juga mempengaruhi penyebaran superbug. 5. Jika serangan bakteri superbug tidak dapat ditangani secara cepat, maka bakteri dapat menjalar ke organ tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Bahaya superbugs. Pada tahun 2019, WHO menyatakan bahwa antimikrobial resisten menjadi salah satu dari 10 besar ancaman kesehatan yang akan dihadapi oleh manusia. Yang sangat mengkhawatirkan adalah penyebaran global yang sangat cepat dari superbugs. Dikarenakan koloni strain bakteri superbug ini memiliki senjata gen adaptasi, maka koloni bakteri ini akan sangat sulit dibunuh dengan antibiotik. Menurut suatu penelitian yang dipublikasikan di PLOS Medicine, superbug diprediksi akan membunuh 10 juta orang dalam setahun pada tahun 2050 bila dunia tak bertindak dari sekarang. Angka itu menunjukkan bahwa satu orang akan mati pada setiap 3 detik pada tahun 2050 akibat bakteri tersebut. Pada tahun 2014, diperkirakan 700.000 orang telah meninggal setiap tahunnya akibat permasalahan resistensi obat. Bagaimana cara mengatasi superbug? Saat ini para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk mencari cara bagaimana mengatasi superbugs yang efektif. Pada penelitian Victor Nizet, seorang profesor ilmu kesehatan anak dan farmakologi di University of California, San Diego, menemukan bahwa antibiotik azithromycin efektif melawan 3 patogen yang sulit diobati. Para ilmuwan menguji obat tersebut di lingkungan yang lebih mirip dengan tubuh manusia dan hasilnya azithromycin bisa menyembuhkan beberapa infeksi pada patogen resisten terhadap obat. Azithromycin ini merangsang 3 superbugs yaitu Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii. Nah, walaupun Nizet mengatakan lebih banyak riset yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini, dokter harus mencoba obat seperti azithromycin ini yang telah terbukti aman kepada pasien-pasien yang sakit parah. Lagi para ilmuwan melakukan berbagai penelitian-penelitian untuk mengatasi superbug, ternyata kita juga dapat berpartisipasi dalam mencegah dan meminimalkan adanya resistensi antibiotik superbug. Lalu, bagaimana resistensi antibiotik superbug dapat dicegah atau diminimalkan? Pada sebuah artikel, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merinci mengenai cara berbagai individu dan kelompok dapat membantu meminimalkan penyebaran resistensi antibiotik superbugs. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hanya menggunakan antibiotik jika diresepkan oleh ahli kesehatan. 2. Jangan memaksakan antibiotik jika ahli kesehatan Anda mengatakan Anda tidak membutuhkannya. 3. Selalu menuntaskan konsumsi antibiotik lengkap, meskipun gejala mulai mereda. Keempat, tidak mengonsumsi kembali resep antibiotik yang lama tanpa petunjuk dokter.
Selanjutnya, jangan membagikan atau menggunakan antibiotik orang lain. Jangan minum antibiotik untuk infeksi virus seperti flu, sakit tenggorokan, dan bronkitis. Lalu, mencegah penyebaran infeksi dengan memulai perilaku hidup sehat seperti menggunakan masker saat diperlukan dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Sekian penjelasan dari kami mengenai Superbugs. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita mengenai superbug. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.